74. Setelah terjadi perkelahian antar pelajar, seorang guru agama memberikan sanksi berdiri di halaman sekolah. Dan dengan hukuman ini, anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam perkembangan moral, kasus di atas berada pada masa A. Tingkat primordial, B. Tingkat konvensional, C. Tingkat prakonvensional, D. Tingkat pasca konvensional, E. Tingkat primbas. Ini jawabannya saya lupa, boleh saya ringkasannya, Bu? Monggo. Teman-teman langsung bisa yang masih ingat ini itu pernah dibahas, tapi saya lupa ininya. Primordial bisa ditulis apa secara singkat. Primordial ya Pak ya, pernah dibahas itu ya. Primordial, ingatnya saya juga A itu, tapi ingat lagi. Untuk pengertian Pak, singkatnya biar untuk mengingat bisa ditulis Pak. Sebentar saya carikan. Kalau nggak salah tingkat prakonvensional dari Parasimin. Soalnya waktu Parasimin itu saya tulis dan saya jawabannya itu C. Kita lanjut atau kita cari jawabannya itu. Lanjut saja ya. Lanjut saja. Ringkasannya ketika ganti yang baca nggih. Kalau masih ragu, Bu, maaf Bu, mumpung lagi kumpul. Ya. Kalau masih ragu, mending cari langsung jawabannya C. Yang mantap yang mana itu? Kalau waktu dari Parasimin itu yang C, tingkat prakonvensional. Dicari definisinya Bu, biar mantep. Ya, Iya Bu. waktu itu nggak ditulis definisi baru di. Ya, Itu bisa dilihat itu loh, umurnya berapa itu. C kayaknya tingkat prakonvensional. Yang sudah ketemu ringkasannya mungkin itu kan ada batasan umur-umurnya kayak yang sudah pernah dibahas. Saya Pernah belum dibahas sama Parasimin waktu itu. C kayaknya bukan. Prakonvensional itu usia 4 hingga 9 tahun. Ya, silakan dibacakan Bu untuk yang ringkasannya berapa tahun sampai berapa tahun itu kan sudah pernah. Saya belum ketemu ringkasannya. Sudah ketemu Bu. C Yang pasca konvensional itu usia 13 tahun ke atas, Bu. Bentar saya bacakan ini sudah ada. Pasca konvensional. Itu 13 tahun ke atas. Berarti yang D jawabannya. Yang apa Bu? D? Iya, yang Yang primordial itu tahun berapa sampai tahun berapa Bu? Balita ya, kayaknya. Coba googling. Ditulis Pak, bagus ya. Pasca konvensional 13 tahun ke atas di sini. Pasca konvensional itu 13 tahun ke atas. yang diketahui itu tuh yang tingkat konvensional. konvensional berapa tahun? Usia tingkat konvensional. Ya, berapa? Usia
konvensional itu 10 hingga 13 tahun. 10. Pak Bagus tolong langsung ditulis itunya. 10 sampai 13 13 tahun. tahun. Lanjut. Tingkat pra berarti Yang sebelum. pra Konvensional berarti di bawah 10 tahun ya. Dari apa? yang pro konvensional ada teman-teman ada yang tahu tidak? Prakonvensional itu usia 4 hingga 9 tahun. 4 9 tahun. Yang lain tidak tahu. Yang pramordial itu balita kayaknya eling saya. 4 sampai 9. Yang prakonvensional itu Pak, tulis dulu Pak. Di usia 4 hingga 9 tahun. 4 9 tahun. Pak Bagus. Pak Bagus yang itu prakonvensional 4 sampai 9 tahun. Berarti di soalnya tadi tolong di scroll atas sedikit, Pak. Pertanyaannya tadi 70 berapa? bawahnya, Pak, bawahnya dikit. Tadi kita kan sudah 74 ya, Bu ya? Iya, Sudah 74. 74, Pak. Iya, Berarti perkelahian juga antar usia- pelajar. Iya, Pelajar berarti usianya pelajar seorang 13 yang mengalami pelajar. perkelahian. Itu kalau dikaitkan dengan soal sebelumnya itu masa-masa perkembangan intelektual ya. Yang ke bawah Pak Bagus. Nah, kalau perkelahian pelajar berarti 13 plus. 13 ke atas ya, Bu ya? Iya. D. Ya, Iya, ya, pasca konvensional 13 ke atas berarti masa di MTS itu ya? Iya. Itu kan akal-akal anak ya, Bu ya? Cari jati diri. Dalam Lanjut Bu, lanjut itu. ya lanjut. Kunci jawabannya D lagi. D. Pak Bagus ngantuk. Bu Ika sumuen. Ya, Pak. 75. Kipasnya hilang. 75 ini tadi kasus yang soalnya Maria, seorang siswa usia 13 tahun, menunjukkan produksi yang cepat dan intens, dan kadang-kadang sangat ceria dan energi, sementara pada waktu lain bisa menjadi sangat pendiam dan tertutup. Merasa cemas mendengar ulangan dan acara penting di sekolah. Di atas seorang mahasiswa dapat penilaian dari emosional psikologi. Itu kan jawaban yang A. Perubahan emosional tadi adalah hal yang biasa dan tidak perlu dianalisis, ini tidak. Berarti jawabannya tidak ada di A. Yang B dengan hanya mempertimbangkan, tadi kata kuncinya hanya berarti tidak ya untuk B. Yang C dengan mempromosikan bahwa perkembangan emosional peserta didik tidak memiliki, ada kata negatif juga. Yang D dengan analisis bagaimana teori perkembangan emosional seperti teori Erikson atau teori perkembangan sosial dan konflik internal yang dialami oleh Maria. Kita kunci di D. Yang E dengan mengabaikan, ada kata mengabaikan berarti tidak. Jadi jawabannya jelas di D. Lanjut ya. Jelas. Terus. Tujuh puluh enam. Gaya belajar yang menunjukkan apabila
pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan, kategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah merupakan teori belajar dari A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Humanistik, E. Universal. Jadi kata kuncinya kita ambil di Eh, keberhasilan. perubahan itu ya, D. Iya. Kata kuncinya di soalnya di mana? Kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan. juga gak berhasil dikasih hadiah. Kasih hadiah kalau 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 tidak berhasil berhasil dikasih kalau ada hukuman. Punishment dan Teori ya kognitif behavioristik B. Behavioristik. Behavioristik, adanya perubahan perilaku itu ya, behavioristik. 77. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Tingkah laku seseorang dilakukan persepsi serta pemahaman tentang situasi lainnya. Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses genetik, yaitu proses didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Hal ini sesuai dengan jenis teori belajar titik-titik. Berarti yang kita kunci yaitu ada di proses ya. Dengan demikian belajar merupakan suatu proses genetik. Berarti kalau proses itu jawabannya ada proses belajar berarti kognitif. negatif. B. Kognitif ya. Kognitif. Ada proses belajarnya. D. Pak. Ya. Terus ya. 78. Utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Teori belajar yang dimaksud adalah berarti di situ Ada kata konstruktivistik. Konstruktivisme atau humanistik itu ya? Konstruktivisme. Konstruktivisme. Ya. Konstruktivisme. Ya. Wah. Semakin lidahnya semakin belibet, Pak. Kita makin ritmenya bagus. 79. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku pelajar dari sudut pelakunya. Kita kunci di sudut perilaku pelajar dari sudut pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah dari sudut Humanistik. jadi pelaku itu sendiri. Kunci di C. C, Pak. 80. Dalam pembelajaran, guru harus memberikan rangsangan kepada anak sebagai makhluk sosial. Dorongan rasa ingin tahu anak muncul dari fenomena dan pengalaman hidup bermasyarakat. Ini termasuk jenis teori belajar. Jadi yang Sosial. adalah memberikan Sosial. rangsangan kepada sosial ya, Sosial. hubungannya dengan rasa Oke. ingin tahu Sosial. B. pengalaman hidup bermasyarakat, kuncinya di situ nggih. Pengalaman hidup bermasyarakat. Supaya lagi. Di Satu. di blog juga ada Pak yang menjadi kunci itu Pak. Oh, kucing, ya? Hah?
81. Pembelajaran abad 21 mengikuti model pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Guru bertugas mengembangkan rencana pembelajaran yang berbasis model tersebut. Guru tersebut tertuang dalam kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Strategi pembelajaran, E. Media pembelajaran. Kira-kira masuknya di mana, teman-teman? Strategi. Guru bertugas mengembangkan rencana, berarti mengembangkan rencana pembelajaran, kata kuncinya di situ. Berarti nanti hubungannya dengan strategi pembelajaran, karena ada rencana pembelajaran. Di blok, Pak. Model. Di soalnya di log, Pak. Model. Rencana mengembangkan, yang mengembangkan rencana pembelajaran saja itu. Mengembangkan, nah. Lanjut. Dalam proses pembelajaran PAI, terdapat prinsip-prinsip penting yang dapat membantu mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang kuat. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menentukan prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan dalam mencapai tujuan ini? A. Dengan mengabaikan pelajaran nilai-nilai, ada kata mengabaikan, kita langsung skip. B. Dengan hanya fokus, ada kata hanya ya, untuk mempercepat. Yang D. Dengan mempromosikan bahwa pembelajaran PAI tidak perlu mendapatkan tujuan. Yang D. Dengan merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, pengembangan karakter, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci jawabannya di D. Ya. Yang E dengan menghindari negatif ya, berarti jawabannya tetap di D. Kuncinya dari awal D terus.